Ya. Jadi aplikasi psychrometric ya. Ini agak susah ya. Aplikasi psychrometric ya. Nah, ini kaitannya dengan pengondisian udara. Jadi bagaimana sih kita membuat si udara sekitar itu menjadi lebih nyaman ya. Terus cocok dengan tubuh kita ya. Ketika ingin melaksanakan berbagai macam aktivitas ya. Jadi ini hubungannya psychrometric tentang pengondisian udara. Oke. Nah, psychrometric ini udara standar ya. Saya sudah jelaskan ya di pertemuan kuliah sebelumnya. Jadi udara yang ada di sekitar kita itu ya, udara standar atau udara standar itu pada tekanan ya, ya standarnya 1 atm ya. Mungkin di daerah-daerah yang lain itu akan berbeda ya. Nah, udara standar itu kita sebutnya sebagai moist air ya. Moist air atau udara lembab ya. Nggak bagus. Nah, moist air itu ya, atau kita katakan dengan udara lembab ya, itu terdiri dari udara kering ya, dry air dan water vapor ya. Atau ini istilahnya uap air. Ini udara kering ya. Nah, udara kering ini dia jumlahnya selalu konstan, tetap. Ya. Kalau water vapor itu yang berubah-ubah ya. Ini yang kita kondisikan. Ini berubah. Ya. Nah, nanti yang perlu kalian ingat ya dalam analisis aplikasi ataupun analisis proses psychrometric ya. Ya, jadi kalian harus tahu kesetimbangan massa ya. Kesetimbangan. Jadi tools untuk mengerjakan soal-soalnya itu ataupun kasus-kasusnya kalian harus tahu kesetimbangan massa sama kesetimbangan energi. Cuman ini aja ya. Terus nanti plus bantuan diagram atau grafik psikometrik ya. Jadi grafik psikometrik ya. Oke. Nah, untuk kesetimbangan massa ya. Jadi massa udara ya, massa moist air ya. Saya sebutnya gimana ya tulisannya? MA ya. Moist air ya. Atau massa udara aja ya, massa udara. Nggak bisa dihapus. Ya. Jadi massa udara. Aduh. Sebentar. Agak susah. Saya ganti dulu. Oke. Jadi massa udara, masih. Massa udara
itu adalah massa udara ya. Itu adalah massa udara kering ya, plus massa vapor ya. MA ini adalah massa dry air ya. Oke, ini yang perlu kalian ingat ya. Massa udara yang di dalam di sekitar kita itu terdiri dari udara kering dan uap air ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Kalian harus tahu kesetimbangan energi ya. Jadi DE per DT ya. Kalian silahkan buka lagi ya. QCV ya minus WCV ya plus M dot udara ya. H. Oke. Ini bagian masuk ya. Sama dengan M dot udara H keluar ya, atau keluar. Ya, kalian silakan lihat lagi persamaan kesetimbangan energi ya. Aduh, ini gimana saya ngajar nih. Ya. Nah, nanti ini kan kalau misalkan dia kondisinya tunak, ini kan 0 ya. Berarti nanti kesetimbangan energinya 0 sama dengan QCV minus WCV ya. Jadi mayoritas kita analisisnya adalah analisis volume atur ya. CV ini artinya kontrol volume ya. Ditambah M udara itu kan terdiri dari massa udara kering ya, dikalikan dengan entalpi udara kering tambah massa udara yang mengandung uap air ya, dikalikan dengan HV ini pada kondisi masuk ya, dikurangi dengan yang kondisi keluar ya. M dot H HA tambah M dot V HV ya. Ini persamaannya ya secara umum. Ya. Nah, kemudian ada istilah yang harus kalian ketahui ya dalam pengondisian udara. Ya. Ada yang namanya relative humidity ya, atau kelembapan relatif ya. Humidity ini simbolnya V ya, simbolnya begini. Nah, ini adalah perbandingan antara tekanan parsial ya, tekanan parsial ya. Ini tekanan parsial V itu artinya vapor ya, tekanan parsial uap air. Jadi tekanan udara ya, tekanan udara PATM itu adalah tekanan udara kering tambah tekanan uap air ya. Oke. Tekanan total udara sekitar itu adalah penjumlahan dari tekanan parsial udara kering ditambah dengan tekanan parsial vapor ya. Nah, ini relative humidity adalah tekanan parsial vapor dibanding dengan tekanan saturasinya ya pada temperatur tertentu, pada temperatur dan tekanan tertentu ya, tekanan total ya. Ini ya persamaannya ini ya. Nah, kemudian selain relative humidity ada namanya
rasio kelembaban ya, atau humidity ratio. Ya. Humidity ratio ya, itu simbolnya adalah omega ya. Itu adalah perbandingan antara massa vapor, massa udara yang mengandung uap air terhadap massa udara kering ya. Oke. Itu ya, rasio ya. Kalau misalkan rasio kelembaban ya berarti omega ya. Perbandingan antara massa udara basah dengan massa udara basah itu artinya uap air ya. Massa udara kering ya. Atau bisa kalian, kalau misalkan kalian tuliskan dalam bentuk tekanan ya, tekanan parsial ya, itu sama dengan 0,622 ya, dikali dengan tekanan parsial vapornya dibagi dengan tekanan udara kering ya, gitu ya. Nah ini kan kalian bisa sederhanain ya, 0,622 tekanan parsial vapor dibanding dengan tekanan udara kering. Tekanan udara kering apa? Tekanan total dikurangi dengan, jadi PA itu sama dengan P total dikurangi dengan PV ya. P dikurangi dengan PV ya. Nah ini yang harus kalian ingat ya. Ini disebutnya kelembaban relatif ya. Ini disebutnya sebagai rasio kelembaban ya. Nah kemudian selain itu kita harus yang dibutuhkan untuk analisis biasanya adalah entalpi ya. Entalpi dalam hal ini adalah entalpi campuran ya. Entalpi, kenapa dia dibilang campuran ya? Udara kan terdiri dari campuran udara basah dan udara kering ya. Campuran antara dry air dan water vapor. Ya. Makanya disebutnya sebagai entalpi campuran ya. Itu H ya, H besar ya. Oke, itu sama dengan MA ya. Entalpi udara kering ditambah dengan entalpi uap air ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya dalam ini kan entalpi ya, bukan entalpi spesifik ya. Kalau misalkan H besar adalah entalpi ya. Kalau entalpi spesifik berarti kalau misalkan saya anggap persatuan massa udara kering ya, berarti semuanya dibagi MA ya. Sama dengan MA, HA dibagi MA jadi HA ya. Plus MV per MA ya. Kalikan dengan HV. Nah, MV per MA itu adalah humidity ratio ya. Oke, humidity ratio. Jadi sebenarnya saya bisa ganti dengan omega dikalikan dengan ini, dengan entalpi ya. Entalpi uap air ya. Nah, HV ya. Jadi yang punya HV ya, data HV, data PV ya, itu kalian carinya di tabel A2 ya. Termo ya, buku Moran ya. Buku Moran. Ukuran Sapiro. Ya. Nah, untuk sifat A, entalpi HA ya. HA kemudian ya, HA itu dicarinya di tabel A22 ya.
H2. Gas ideal ya. Jadi kita anggap udara kering itu sebagai gas ideal. Ya. Ini kalau misalkan satuannya adalah SI ya. Nah ini mungkin untuk aplikasi psychrometric teorinya begini ya, teori dasarnya begitu aja. Saya rasa nggak perlu susah-susah ya. Ini rangkumannya ya. Oke ya. Oke baik. Kemudian coba kita kerjakan satu contoh soal ya. Mungkin saya nggak akan detail ya. Nanti silahkan kalian kerjakan ulang, kerjakan sendiri nanti di rumah ataupun di kosan. Itu buat latihan sebelum UAS ya. Oke, nah. Oke, ini ada soal ya, ada kasus moist air ya, udara lembab ya. Oke, ada lagi sih parameter yang perlu saya ingatkan adalah temperatur ya. Jadi kalau pada udara aplikasi psychrometric dikenal sebagai temperatur bola kering ya, atau TDB ya, atau temperatur dry bulb ya. Nah ini biasanya yang langsung terukur ya. Kalau misalkan kalian mengukur temperatur tubuh kalian misalkan ya, atau mengukur temperatur sesuatu ya, suatu benda pada kondisi ruangan ya, udara atmosfer. Nah, nilai yang terbaca di situ adalah menunjukkan temperatur dry bulb-nya. Oke. Nah, kalau misalnya nggak diketahui di dalam soal tidak dikatakan temperatur dry bulb ya, nggak ada kata-kata dry bulb ya, berarti itu adalah temperatur dry bulb ya. Nah, misalkan seperti ini, moist air, udara lembab pada suhu ya, jadi harusnya temperatur ya. Jadi temperatur 30 derajat Celcius. Nah, ini adalah dry bulb-nya ya, dry bulb. Nah, kemudian ada namanya TWB ya, atau wet bulb, temperatur. Atau temperatur bola basah. Nah, ini lebih kecil ya. Jadi TWB itu akan lebih kecil daripada TDB ya. Karena dia mengukur pada kondisi jenuh ya, pada kondisi jenuh. Oke ya. Nah, ini ada soal terus yang saya perlu tekankan ya, kalian harus bisa membaca ya, harus mengetahui cara membaca diagram psychrometric ya. Diagram psychrometric untuk tekanan 1 atm. Ya. Jadi di tabel di bagian appendix buku Moran itu ada diagram psychrometric untuk satuan SI sama satuan British ya. Dan itu pada tekanan 1 atm atau udara standar. Nah, untuk kalau misalkan tekanan udaranya berbeda, misalkan di lokasi tertentu ya diagram psychrometricnya akan berbeda. Nah, ini diketahui temperatur dry bulb-nya ya 30. Kemudian kelembaban relatif ya. Kelembaban relatif itu berarti V ya. Ini adalah V ya. Simbolnya begini ya. Memasuki sebuah dehumidifier. Jadi dehumidifier itu suatu alat ya untuk menurunkan kelembaban udara di sekitar ya. Caranya gimana ya, untuk menurunkan kelembaban berarti apa tuh? Menurunkan kan, dehumid berarti menaikkan kelembaban. Menurunkan
dehumidifier itu bentar. Saya agak lupa. Sebentar. Coba kita lihat buku ya, bentar. Saya stop share screen dulu. Coba lagi ini. Psychrometric application. Nah, ini analisis proses. Ya. Nah, ini dehumidification ya. Dehumidification. Dia adalah untuk menurunkan kadar air ya. Menurunkan kadar air. Ya, biasanya kalau misalnya terlalu banyak kandungan uap air di udara, kita akan merasa gerah ya, merasa gerah. Jadi ini kalau misalnya prosesnya seperti ini ya. Jadi ini ada menurunkan kadar air dengan cara apa? Dengan cara pendinginan ya, proses pendinginan. Ya. Jadi ada suatu udara ya, udara atmosfer ya, dalam hal ini adalah moist air ya, dilewatkan dalam suatu dehumidifier ya, dehumidifier. Nah, di sini ada mengalir suatu itu ya, coil ya, cooling coil ya. Jadi di sini ada fluida yang mengalir ya, fungsinya untuk apa? Untuk menurunkan temperatur si ini ya, temperatur si udara ya, beserta kelembabannya ya, kelembabannya. Ya, rasio kelembabannya ya. Jadi kadar airnya yang diturunkan ya, kadar airnya. Nah, nanti kalau misalkan di diagram psychrometric ya, ini kalau misalkan skemanya sumbu Y itu adalah rasio kelembaban, kemudian sumbu X adalah temperatur dry bulb ya. Kemudian yang garis orange miring ini adalah kelembaban relatif ya, yang dalam bentuk persentase begitu ya. Nah, dehumidifier adalah fungsinya ya, peralatan untuk menurunkan kadar air di dalam udara, ya, menurunkan temperatur ya. Nah, ini temperaturnya ya, kalau misalkan di sini ya, berkisar dari semakin ke kanan semakin itu ya, temperaturnya semakin tinggi ya. Jadi ke kanan itu temperaturnya meningkat ya, naik. Ya, ini mulai dari -10 ya biasanya. -10 sampai 50-an ya. Saya lupa ya, sampai 50-an. Nah, ini tingkat keadaan 1 ya. Tingkat keadaan 1 di mana udara atmosfer itu sebelum masuk ke dehumidifier. Nah, yang dibatasi oleh garis putus-putus ini adalah dehumidifier ya. Alat ini ya, dehumidifier itu yang ini ya sebenarnya ya. Yang saya kotakin biru itu ya. Oke. Nah, nanti dia prosesnya adalah dari ini kondisi 1 ya, di mana diketahui T1-nya, kemudian rasio kelembabannya diketahui, omega ya, di sini misalkan, titiknya di sini. Nah, kemudian dia akan menjalani proses ke sebelah kiri ya, karena dia didinginkan ya. Didinginkan artinya apa? Temperaturnya berkurang ya. Ke kanan kan lebih besar, kalau ke kiri berkurang ya, temperaturnya menurun ya. Jadi prosesnya seperti ini, ditunjukkan seperti garis putus-putus hingga dia mencapai menyentuh titik kelembaban relatif ya, kelembaban relatif 100% ya. Ini adalah titik dew point atau titik di mana suatu keadaan atau suatu kondisi
proses pengembunan ataupun proses kondensasi itu mulai terjadi. Ya, jadi nanti ketika dia udara masuk ke dehumidifier, kemudian menyentuh si koil pendingin, kan temperaturnya turun. Karena dia menyentuh, ya, ini kan udaranya lebih hangat, menyentuh sesuatu yang dingin, akan terjadi pengembunan, ya. Jadi perubahan fasa. Sebagian uap air, ya, uap air akan berubah menjadi air, ya, jadi liquid, ya, atau kita sebutnya sebagai kondensat, ya. Di sini, ya. Jadi kondensasi itu ketika kelembaban relatifnya itu 100%, ya, 100%. Jadi proses ini terjadi dari 1 ke 2, ya. Nah, dari sini kita bisa tahu juga nih temperatur dew point-nya berapa, ya. Kalau misalkan temperatur dew point titik 2 ini kita tinggal tarik garis ke bawah, ya. Tinggal kita baca. Nah, ini adalah temperatur dew point, ya. Gitu, ya. Temperatur di mana dia mulai terjadi pengembunan. Oke. Nah, ini kan kadar airnya menurun, ya. Kondisi tingkat keadaan 2 itu kan kadar airnya menurun. Ya. Jadi rasio kelembaban itu jumlah air yang ada di udara dibanding dengan jumlah udara kering, ya. Kalau udara kering itu selalu tetap. Yang berubah itu adalah jumlah uap air, ya, di dalam udara. Ya. Jadi menurun, ya. Ini misalkan W1, ini W2. Sehingga W2 omega, ya, maksud saya. Omega 2 itu akan lebih kecil daripada omega 1. Ya. Artinya dia dehumidifier itu tujuannya untuk menurunkan kadar air, ya, di dalam udara. Nah, biasanya, ya, kita nggak berhenti sampai dengan proses 2, ya. Karena apa? Karena biasanya tingkat kenyamanan manusia itu ini kan min 10, ya. Berkisar pada temperatur berapa? Temperatur 25 sampai dengan 27, ya, mungkin tingkat kenyamanannya, ya. Kalau misalnya kalau di bawah 20 juga nggak nyaman, kan, terlalu dingin, ataupun di atas 27 itu tidak nyaman juga karena terlalu panas. Makanya di sini ada proses pemanasan lagi, ya. Proses pemanasan. Ya. Jadi setelah lewat dehumidifier, dia akan dipanasin lagi. Kalau misalkan dipanasin, artinya dipanasin tapi jumlah kadar airnya konstan, tetap konstan, ya. Dipanasin pada omega yang konstan. Ya. Jadi dia bentuknya garis lurus. Ya. Titik 3. Ya. Nah, ini yang kita inginkan, ya. Kelembaban relatifnya akan dibandingkan ini, ya. Dibandingkan yang satu, kelembaban relatifnya akan meningkat, ya. Ya. Semakin ke kiri kan kelembaban relatif itu akan semakin meningkat, ya. Semakin ke kiri. Ya, kalian pahami lah, ya. Nanti dibaca ulang tentang konsep psychrometric, ya. Oke, ya, saya kembali ke soal tadi, ya. Jadi dehumidifier itu fungsinya untuk menurunkan kadar air di udara, ya. Oke, memasuki sebuah dehumidifier yang beroperasi pada kondisi tunak, ya. Oke, dengan laju aliran volumetrik 280 meter kubik per menit, ya. Ini berarti debitnya, ya. Ini, ya, diketahui, ya. Ini skematiknya, ya, kalian bisa lihat di sini. Jadi kondisi 1, udara moist air, ya, masuk pada temperatur 30, kemudian pada kelembaban relatif 50%, kemudian AV-nya, debitnya itu 280, kemudian masuk dehumidifier, dia akan turun temperaturnya menjadi 10, ya. Dan sebagian uap air itu akan terkondensasi, ya. Terkondensasi menjadi kondensat ini pada kondisi saturated liquid. Oke. Nah, kemudian sisa uap air dan udara kering akan keluar pada keadaan jenuh, ya, saturated mixture. Ya.
Jadi gitu ya prosesnya ya. Nah, kemudian moist air melewati koil pendingin dan sebagian uap air itu akan mengalami kondensasi. Kondensat yang dari hasil kondensasi keluar kondensat hasil kondensasi ya ini coret ya. Kondensat hasil kondensasi keluar dari dehumidifier pada kondisi cair jenuh ya. Ini pada kondisi saturated liquid ya, cair jenuh pada temperatur 10 derajat Celcius ya. Nah, moist air yang sudah melalui koil pendingin pada kondisi jenuh keluar dalam aliran yang terpisah ya. Ya terpisah ya dia. Yang masih dalam bentuk gas, kemudian yang ini liquid ya, terpisah ya mereka ya. Aliran yang terpisah pada temperatur yang sama yaitu 10 ya. Ini 10, ini juga 10 ya. Nah, jika dianggap tidak ada kehilangan energi yang signifikan ke lingkungan melalui perpindahan panas, berarti nanti QCV-nya ya, itu sama dengan 0. Ya. Oke, dan tekanan moist air selama melalui coil ya, itu adalah konstan 1 atm ataupun 1 bar ya. Nah, kalian tentukan temperatur wet bulb-nya ya. Temperatur wet bulb moist air masuk ke humidifier. Ini yang pertanyaan yang A. Kemudian yang B adalah laju aliran massa udara kering ya yang melalui dehumidifier ya, dalam kilogram per second. Nah, kemudian laju massa uap air yang mengalami kondensasi ya. Jadi jumlah uap air yang jadi kondensat itu berapa gitu ya. Oke. Mungkin bukan laju ya, bukan laju ya. Apa ya? Massa uap air dibanding dengan udara kering ya. Bukan laju ya. Itu saya salah tulis, salah ketik. Oke, yang terakhir adalah kapasitas refrigerasi yang dibutuhkan dalam TR atau ton refrigerasi. Ya. Nah, ini sebenarnya untuk lebih akurat kalian hitungnya pakai persamaan analitik ya. Tapi biasanya kan ketika kita prakteknya, ketika dalam prakteknya seringkali kita mengambil jalan yang mudah ya, yang simple, yaitu dengan cara menggunakan apa? Diagram psikometrik ya. Makanya saya katakan tadi kalian harus tahu cara pakai diagram psikometrik ya, biar nanti nggak bingung ya. Cara melihatnya gimana gitu ya. Oke, yang A dulu ya, yang A. Yang A. Ya. Untuk bisa memakai diagram psikometrik atau mencari data dari diagram psikometrik, kita setidaknya harus punya 2 data yang diketahui. Ya. Harus punya 2 data yang diketahui. Ya. Nah, ini kan yang ditanya adalah wet bulb temperatur pada kondisi masuk ya. Kondisi masuk humidifier. Nah, di diagram psikometrik ya. Kenapa? Kenapa? Suaranya putus-putus. Slide-nya belum tampil. Oh, slide-nya belum tampil. Oke. Saya stop dulu. Bukan ini ya, bukan ini. Hilang soalnya. Nah, ini slideshow. Coba saya skip dulu. Oke. Coba saya share lagi. Ya. Iya, Pak, sudah.
Nah, kemudian kalian cari temperatur wet bulbnya. Ya, harusnya saya share-nya entire screen ya, harusnya biar sebentar saya itu dulu. Oke, sudah ya, sudah terlihat. Coba saya ini, ya, coba saya skip dulu. Oke, saya, oke ya, dry apa wet bulb temperatur ya. Yang ditanya adalah ini ya. Ya udah, langsung kalian bisa gunakan ya untuk memudahkan gunakan diagram psychrometric ya atau psychrometric chart ya. Saya coba perlihatkan ya cara menentukannya. Nah ini. Oh ya, bentar. Oke, sudah terlihat ya. Coba saya rotate. Kok nggak bisa di rotate? Jadi kalian lihat di gambar A9 ya, di gambar A9. Untuk satuannya SI. Semuanya harus di stop dulu ya. Koneksi. Tapi nah yang sudah, sebentar saya share lagi. Oke ya, sudah terlihat ya. Oke ya, di gambar A9 ya. Ya udah, tinggal kalian lihat ya. Yang diketahui tadi temperatur masuk ya. Itu adalah 30 ya tadi ya. 30 mungkin di sini ya. Ini 30 temperatur. Kalau misalnya nggak diberikan informasi apapun ya berarti itu adalah temperatur dry bulb ya. 30 derajat Celcius. Kemudian humidity, relative humidity-nya itu adalah 50% ya. Garis 50% itu yang mana? Yang ini ya. Oke, berarti sekitar ini ya. Nah, ini kan ada potongan ya, perpotongan antara kelembaban relatif dengan dengan temperatur dry bulb ya. Nah, perpotongan ini kalian bisa langsung cari nih ya. Itunya berapa? Omega satunya berapa? Nah, ini bisa kalian cari ya. Jadi ini adalah omega 1 ya. Terus apa lagi yang bisa kalian ketahui adalah temperatur, yang ditanya adalah wet bulb ya. Wet bulb temperatur itu adalah skalanya ini ya. Di sini. Ini kan 0 derajat, 10 derajat, 20 0 derajat ya. Wet bulb temperatur yang ini ya. 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat ya. Nah, dari sini kan kalian bisa tarik garis paralel ya, miring ini ya. Ini adalah garis gitu ya, garis untuk temperatur ya, wet bulb. Ya udah berarti tarik ke samping ya, samping kiri. Ya kira-kira seginilah ya. Berapa tuh? 20
berapa nih? 30 ini berarti skalanya 1 ya, berarti sekitar 21,5 ya, sekitar 21 atau mendekati 22 ya, 22 atau 21,5 ya. Jadi temperatur wet bulbnya ini 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya. Berarti satu skala ini nanti kalian kalau ujian lebih baik pakai penggaris ya, kalau misalkan. Mungkin kalian print ya, kemudian kalian pakai penggaris ya, supaya lebih presisi. Gitu ya. Berarti lebih teliti ya, supaya lebih teliti. Ya, sekitar 21,5 lah ya, 21,5. Ini kan 21 di antara 22 ya, di antara 21 dan 22 ya, berarti 21,5. Ya, dari sini kalian bisa dapatkan temperatur wet bulbnya adalah ya, dari grafik susah amat. Sebentar. Bisa dihapus lagi. Oh, bisa. Nah, temperaturnya adalah TWB-nya itu adalah 21,5 derajat Celcius ya. Oke. Nah, kemudian yang B-nya ya. Yang B-nya adalah berapa besar laju massa udara kering ya MA yang melalui dehumidifier ya. Jadi MA itu selalu konstan ya. Nah, kalian bisa dari omega ya. Jadi omega atau dari ini ya, dari laju ya. M dot sama dengan rho A dikalikan dengan V ya. Benar nggak? Ya. Persamaan ini ya. Persamaan laju massa ya. Jadi laju massa udara kering adalah rho dikalikan dengan AV ya. Rho itu ya. Rho adalah sama dengan 1 per volume spesifik ya enggak? Berarti rho berarti kalian bisa ganti rho-nya dengan volume spesifik ya. AV dibagi dengan volume spesifik M dot A. AV-nya diketahui ya. AV-nya 280 meter kubik per menit ya. Per volume spesifik udara kering ya. Nah, di sini kita harus asumsi ya. Kita asumsikan ya. Jadi jangan ragu untuk membuat asumsi. Jadi asumsi ya, volume spesifik ya. Karena lebih banyak ya. Jadi komposisinya itu lebih banyak udara kering ya. Jadi volume spesifik campuran itu sama dengan volume spesifik udara kering ya, dry air. Saya sebutnya begitu ya. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari diagram psikometrik lagi ya. Jadi kalian bisa langsung lihat ke diagram psikometrik ya. Jadi pertanyaan A sama B gampang ya. Kita lihat diagram psikometrik. Ini saya besarkan. Nah, di sini kan ada rasio apa? Rasio ada omega ya. Rasio humidity, kemudian ada entalpi campuran, ada wet bulb, ada dry bulb. Ini yang garis melengkung ini adalah relative humidity. Nah, yang ini yang garis lurus ini adalah specific humidity ya. Nah, garis yang ini ya, yang saya
centang ini ya. Ini adalah garis specific humidity ya. Nah, kalian bisa yang garis miring diagonal ini ya, miring ke kiri ya, itu adalah specific volume ya. Nah, dari sini kalian bisa langsung tarik garis aja nih. Ini kira-kira berapa nih? Yang paralel dengan garis specific volume. Begini kan tariknya kan? Aduh, ya kira-kira begini ya. Ya kira-kira berapa lah itu? Ini 0,9 ya. 0,9, 0,85 ya. 0,86, 87, 88, 89, 90 ya. Berarti 0,86 kemudian 87 ya. Ini 88 ya. Berarti antara 87 ke 88 ya. Ya anggap aja mungkin 0,8 7 berapa nih? 7 mungkin 0,87. Jadi volume spesifiknya kalau misalkan apa kalian nanti pakai penggaris ya 0,87 berapa tuh? 76 lah ya kira-kira ya. Setengahnya ya. Di antaranya atau 77 ya, 77. Yang mendekati gitu ya. Ya udah, langsung masukin ke. Nah, ini lihat satuannya apa? Satuannya adalah meter kubik per kilogram dry air. Berarti meter kubik per kilogram ya satuannya. Coba saya perbesar lagi. Berarti 280. Ini tadi 0,877 ya. Meter kubik per kilogram. 280 meter kubik ya, per menit ya. Ini menit ya, supaya nggak ketukar nanti. Per 0,877 ya, meter kubik per kilogram ya. Kan bisa dicoret nih ya. Beda tinggal cari aja M dot-nya berapa nih kira-kira. M dot-nya coba ada yang bisa bantu saya hitung? Saya mau cari kalkulator. Kalian sambil dikerjakan juga ya. Jadi supaya kalian paham, 280 bagi 0,8 berapa? Apa? 319,27, Pak. 316. Bukan 300. 19. Bukan 319. 319, Pak. 319 ya. 319,27 kilogram per menit ya. Nah, kita pengennya dalam apa? Dalam second. Berarti harus dibagi 60 ya. Ya nanti silakan kalian itu ya. Silakan kalian cari sendiri ya. Bentar, saya lihat dulu. Ya, benar ya? Ada yang salah nggak? Saya juga belum ngerjain soalnya. Kita sama-sama ngerjain. Ya, oke lah ya. Mendekati ya. Ya, sekitar segitu ya. Jadi ini nanti kalian jadikan dalam kilogram per second berarti 319,27 dibagi dengan 60 ya. Jadi nanti satuannya kilogram per second ya. Dibagi 60. Sekitar 5,32 ya. 5,32 kilogram per second. Ini adalah M dot-nya ya.
Oke. Nah, kemudian apa lagi? Yang harus kita cari adalah kelembaban relatif, sudah yang C ya sekarang ya. Laju massa uap air yang mengalami kondensasi ya. Oke. Nah, dari kesetimbangan massa ya, kesetimbangan massa. Kita anggap ini misalkan kita anggap skemanya ya. Ini khusus yang uap airnya aja yang MV ya. Ini MV1, ini MV2 ya. Dan di sini ada yang terkondensasi ya. Anggap saja ini massa water ya. Gitu ya. Jadi nanti persamaan kesetimbangannya apa? MV1 itu sama dengan MV2 tambah MW, ya enggak? Nah, ini yang kita cari, ya enggak? Benar enggak? Benar ya? Itu yang kita cari ya. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Kalau misalnya kita kembali dengan hubungan omega sama dengan MV dibagi dengan massa udara kering ya. Karena kita kan udah tahu jawaban laju massa udara keringnya dari ini ya, dari jawaban B ya. Jadi kita coba nyatakan ya si MV ini dalam massa udara kering ya. Nah, berarti MV itu adalah omega dikalikan dengan MA ya. Ya udah, berarti ini MV1 berarti omega 1 dikalikan dengan MA. MA itu selalu konstan ya, pasti konstan ya. Yang berubah itu adalah massa uap airnya ya. Kemudian ini nanti omega 2 karena ini kan kondisi 2 ya. Omega 2 kelembaban relatifnya itu akan berubah ya. Nah, omega 2 dikalikan dengan MA ya. Ditambah dengan MW ya. Nah, sehingga nanti MW itu sama dengan omega 1 minus omega 2 ya, dikalikan dengan MA. Benar nggak? Oke nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Ini dot ya, laju ya. Dalam laju. Jadi per waktu ya. Nah, omega 1 bisa kita cari nggak? Omega 1. Bisa kita cari ya. Jadi ada dua cara untuk mencari omega 1 ya. Bisa pakai rumus ya. Omega 1 pakai rumus tekanan parsial 1 ya dibagi dengan tekanan saturasi kondisi 1 ya. Ini pakai rumus ya pada temperatur tertentu ya. Kalian bisa lihatnya ini datanya di tabel salah, sorry. Sorry. V ya, bukan omega, tapi kelembaban relatif. Tabel A2 ya. Jadi kelembaban relatif kan diketahui ya. Kelembaban relatif diketahui tadi pada kondisi 1 adalah 50% ya. Jadi 50%. Nah, PV ini kalian lihat di tabel A2. Tapi sebenarnya lebih akurat pakai tabel ya, tapi untuk supaya lebih cepat ya pakai diagram psychrometric tadi ya. Ya mungkin kita pakai dua cara ya. Pakai ini dulu, pakai yang tabel dulu ya. Berarti PV per PG ya. Nah, PG ini bisa kita cari pada temperatur berapa? 30 derajat ya. Karena kan pada kondisi masuknya dia 30 derajat ya. Kita cari omega 1 dulu ya, omega 1.
Dari sini kan nanti kita dapat PV1-nya berapa kan? Nanti dapat omega 1 itu sama dengan 0,622 PV1 dibagi dengan P min PV1 ya. Dapat nih omega 1-nya berapa. Ya. Oke. Kalau ini secara analitik ya, secara analitik. Tapi kalau misalkan dari diagram psychrometric bisa langsung kalian dapatkan, cuman nggak teliti gitu ya. Seperti itu. Ya ini kalau ini jadi kalian harus cari PG-nya ya. Jadi tekanan saturasi pada temperatur 30 derajat Celcius. Kalian lihatnya di tabel A2 ya. Coba saya lihat di tabel A2. Tabel A2 ini udah 8:30 ya. Tabel A2. Tabel A2. Jadi kalian karena kan dia uap air, berarti kalian lihatnya di tabel water ya, water vapor ya. Saturated water vapor. Tabel A2. Nah, ini saya coba rotate. Aduh, nge-lag lagi. Sebentar ya, nge-lag soalnya. Sebentar, nge-lag.
Oke, mungkin sambil nunggu ini nge-lag ya laptop saya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sambil nunggu? Nah, apa? Cukup jelas ya. Oke deh ya. Gini. Jadi kalian ya untuk mencari, kan yang ditanya laju ya, laju massa uap air ya, laju massa uap air yang terkondensasi ya dalam kilogram kondensat per kilogram udara kering ya. Nah, ini berarti nanti yang ditanya adalah m dot w dibagi dengan m dot a, ya enggak? Oke. Berarti nanti sebenarnya ya dari persamaan ini kalian yang dicari yang jawaban C itu adalah ini ya, m dot w dibagi dengan m dot a sama dengan omega 1 dikurangi omega 2. Nah, tugas kalian adalah mencari omega 1 dan omega 2 ini ya. Nah, omega 1 sebenarnya kalian bisa langsung dapatkan ya. Bisa kalian langsung dapatkan dari mana? Dari grafik ya. Ini secara analitik saya ajarkan ya. Saya ajarkan secara ya harusnya di termo juga sudah diajarkan ya. Nah, ini dari tabel A2 ya. Oh, Pak, Ya. slide-nya belum keluar, Pak. Oke. Sorry. Saya coba. Bentar ya. Oke. Saya coba lihat tabelnya. Agak susah nih. Gini nih kalau misalkan online. Ya, ini ya. Saya perlihatkan ya. Nah, tadi kan diketahui ya, kelembaban relatif tingkat keadaan satu ya pada kondisi masuk kan diketahui ya 50% ya. Nah, kemudian rumusnya ya, hubungannya adalah tekanan parsial vapor dibagi dengan tekanan parsial pada kondisi saturasi di temperatur masuknya ya, di temperatur yang diketahui. Temperatur yang diketahui adalah 30 derajat ya tadi ya. Berarti kita bisa cari PG-nya dari tabel. Ya, PG-nya cari dari tabel. Ini saya tulis ya. Jadi dapat PG ya. Tekanan parsial saturasinya ya. Ya. Sehingga nanti PV1 itu sama dengan, ini dikali silang ya. Jadi 50% PG ya. Nah, kita tinggal cari PG-nya itu di tabel A berapa? A2 ya. Nah, cari tabel A2, lihat temperaturnya berapa? 30. Nih, temperaturnya 30. Kalian lihat yang tekanan saturasinya ya. Yang ini berarti ya. Ini kan tekanan ya. Ini temperatur, kolom pertama temperatur, kolom kedua adalah tekanan dan ini adalah tekanan saturasi. Langsung terbaca di situ 0,04246 ya. Oke. Berarti kalian bisa dapat ya, sama dengan 0,5 ya, saya tuliskan 0,5 dikalikan dengan 0,0 berapa tadi? 4246 ya. 4246 ya. Nah, ini nanti dapat PV1-nya sekitar 0,5 kali 0,04246. 0,02123 ya. 0,02123 ya. Nah, kemudian baru kalian substitusiin ke sini ya. Persamaan ini. Oke. Nah, ingat ya, ini dalam ATM
atau dalam satu bar ya. Ini ini satuannya apa? Bar ya, bar juga ya. Ini adalah bar. Oke. Ya udah berarti ini 0,622 dikali dengan 0,02123 ya. Dibagi dengan satu bar ya. Kita anggap tadi satu ATM satu bar ya. Kurang dengan 0,02123 ya. Ini tinggal kalian cari aja nih berapa nih. 0,02123 ya, dibagi 1 kurang 0,02123 dikali dengan 0,622. Nah, sekitar 0,135 ya. 0,135 ya. Ini adalah omega 1 ya. Ini kita carinya 0,0 ya, 0,0 ya, 0,0135. Nah, ini pakai analitik ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan pakai grafik psikometrik ya? Ya, saya nggak masalah ya. Silakan kalau pakai ini itu lebih teliti ya, lebih teliti. Angkanya lebih teliti. Kalau misalkan pakai psikometrik dia kadang-kadang ada human error juga ya, kesalahan dalam melihat ya. Kesalahan pengamatan ya, kesalahan pengukuran. Ya udah, tinggal lihat di tabel psikometriknya. Nah, mana tadi? Ya. Kenapa di rotate itu selalu begini ya? Ya harusnya nggak beda-beda jauh ya. Mungkin ya sekitar 0,013 lah kurang lebih ya. Nah, itu adalah omega 1 ya. Nah, bagaimana untuk cari omega 2? Nah, omega 2 kita lihat ya di sini. Yang diketahui di sini adalah apa? Omega 2 ini pada kondisi 2 ya. Pada kondisi dia masuk, pada kondisi dia keluar. Titik 2 ya di sini. Oke. Kira-kira bisa nggak kita pakai diagram psikometrik? Untuk mencari omega 2. Kalau untuk mencari omega 1 bisa ya. Ada dua nih, temperatur sama kelembaban relatif ya. Tinggal kita hubungkan dengan garis-garis tertentu sampai mereka berpotongan ya. Dapat omega 1-nya. Kalau misalkan pakai cara analitik seperti ini ya, untuk mencari omega 1. Nah, kalau untuk mencari ini gimana? Untuk mencari ini gimana, Dek? Untuk mencari omega 2. Kira-kira bisa pakai diagram psikometrik nggak? Kayaknya bisa, Pak. Bisa, benar. Kan untuk menemukan data di diagram psikometrik kita harus membuat dua garis saling berpotongan, ya nggak? Dua garis artinya apa? Ada dua buah informasi, ya. Nah, kira-kira di titik 2 itu ada berapa informasi diketahui? Satu adanya, Pak. Hanya ada satu, ya kan? Hanya ada temperaturnya saja, ya nggak? Nah, kira-kira Iya, bisa Pak. pakai psikometrik nggak? Nggak bisa, ya. Nggak bisa kita pakai psikometrik ya. Psikometrik bisa kita gunakan pokoknya dalam termodinamika ya, kita ingin menentukan sifat ya. Sifat suatu tingkat keadaan ya. Itu harus minimal punya dua buah data yang diketahui atau dua buah sifat lain yang diketahui ya. Kalau cuma satu nggak bisa. Berarti yang W2 omega 2 itu nggak bisa kita gunakan diagram psikometrik ya. Kalau W1 omega 1 bisa ya. Bisa pakai psikometrik, bisa pakai analitik. Yang ini adalah pakai analitik ya. Yang saya cari ini ya. Oke. Nah, berarti untuk cari omega 2 ya, sama persamaannya adalah
ini ya 0,622 PV1 PV2 per P min PV2 ya. P ini adalah tekanan total ya. P total ya. Tekanan total. Total ya. Dan ini konstan ya, 1 ATM terus ya. Atau 1 bar ya. Berarti nggak berubah ya. Nah, tinggal kita adalah cari ini PV-nya ya. Oke. Tinggal cari PV. Nah, di sini diketahui informasi lain adalah ketika dia keluar dari dehumidifier pada temperatur 10 derajat Celcius, kondisinya apa? Kondisinya adalah jenuh. Saturated ya. Saturated jenuh ya. Berarti ya PV ini ya, PV ini itu akan sama dengan tekanan ya, tekanan parsial vapor uap air ya, itu akan sama dengan tekanan jenuhnya ya. Pada temperatur yang diketahui ya. Nah, ini pada temperatur 10 kan, 10 derajat ya enggak? Ya, PV2-nya ya. Oke. Nah, kita lihat balik ke tabel lagi ya. Balik ke tabel. Ini lama ya, satu soal aja lama ya. Soalnya saya jelasinnya supaya kalian paham ya. Jadi jangan asal ngerjain nyalin doang ya. Kalian tak paham nanti kalau misalkan diubah sedikit soalnya, dimodifikasi ya mungkin soalnya seperti ini ya, tipe-tipe soalnya seperti ini, tinggal mungkin nanti ada beberapa perubahan modifikasi sedikit ya. Ya, coba kita lihat tabel A2 ya. Terus setiap di rotate selalu gini ya. Ya, kalian bisa cari lah ya, nanti di tabel A2 ya, dapat PV-nya berapa, baru nanti dimasukin ke sini, persamaan ini. Jadi omega 2 itu sama dengan 0,622 PV2 dari mana? Dari ini ya, dari tekanan saturasi pada 10 derajat Celcius. Ini saya nggak tahu ya berapa nilainya. Udah bisa dibuka belum? Nah, belum. Ya, itu ya bisa kalian dapatkan ya, nanti dapat jawaban yang nomor B. Ini nomor C ya. Nah, kemudian yang nomor D ya. Untuk yang ini ya, untuk yang omega 1 bisa ya kalian lihat ya di tabel, di grafik gitu ya, di grafik psychrometric ya. Ya kan lebih akurat pakai ini, tapi saya nggak apa ya, ya oke lah memperbolehkan untuk kalian lihat tabel ya, lihat grafik. Tapi ya itu konsekuensinya jawabannya nggak terlalu akurat gitu ya. Nah, kemudian yang D ya, kapasitas refrigerasi yang dibutuhkan ya. Yang dibutuhkan dalam TR ya. Artinya apa? Kapasitas pendinginan. Yang mendinginkan di sini adalah apa? Koil ini kan. Jadi koil mendinginkan udara. Artinya ada sebagian apa? Ada sebagian panas ya. Ada panas yang kan temperatur udaranya turun ya. Temperatur moist air-nya turun ya dari 30 ke 10. Berarti ada panas yang diserap oleh koil ini ya. Nah, itu ditambahkan sebagai kapasitas pendinginan ya, atau kapasitas refrigerasi. Jadi itu perpindahan panas ya antara uap air dengan si koil ya, ataupun perpindahan panas antara moisture air ataupun udara lembab dengan koilnya berapa. Ya. Nah, itu kalian tulis persamaan energinya ya. Saya tulis di ini baru ya.
Jadi kalian adalah, ini CV ini artinya yang 0 ini adalah ini ya. Bukan CV ya, sorry. Salah. Oke. Ini bukan CV, nanti kalian bingung ya. Oh, ini salah nih ya. Ini bukan CV. Artinya apa? Maksudnya ini ya. Panas yang keluar ke lingkungan, ini kan ininya ya. Apa sistemnya ini ya yang garis putus-putus ya. Jadi tidak ada panas yang keluar ke lingkungan. Ini kan environment-nya yang ini ya. Surrounding-nya itu yang di luar ini ya, di luar dehumidifier ya. Jadi artinya Q sama dengan 0 ya. Bukan Q control volume ya, tapi Q yang ke lingkungan. Ya. Nah, sehingga nanti dari persamaan energi ya. Jadi laju kesetimbangan energi dE per dt ya, sama dengan QCV ya, dot ya, dikurangi dengan WCV ya, dot tambah sigma entalpi M dot in ya, atau yang tadi ya, saya tulisnya yang di awal tadi ya, M dot A dikalikan dengan HA ya, ditambah M dot V ya, dikalikan dengan HV ya. Jadi kan skemanya kan begini ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Di sini adalah terdiri dari MA dan MV2 ya. Kemudian di sini ada MA dan MV1 dot ya. Kemudian di sini ada yang itu ya. Ada yang M dot W ya, yang berubah menjadi air ya. M dot water. Jadi laju kesetimbangan energinya itu gini ya, energi balance-nya seperti ini. Kemudian M dot V dikalikan dengan HV1 ya. Oke. Dikurangi dengan ya. Oke, dikurangi dengan, karena ini kan keluar ya, dikurangi dengan M dot W ya, dikalikan dengan HW ya, entalpi ini ya, kondensasinya. Dikurangi dengan M dot A, HA2 ya, ditambah ini HA1 ya, karena temperaturnya berbeda ya, tambah dengan M dot V, M dot V1, V2 ya, HV2 ya. Jadi seperti ini ya. Kalau misalnya dia pada kondisi tunak, ini berarti sama dengan 0 ya. Kemudian kita anggap, oh iya, kita berikan asumsi kerja, ya. Jadi tidak ada kerja yang dilakukan ataupun yang diberikan ke sistem ya. Sistem kita sistem volume atur. Ini berarti 0 ya. Sehingga nanti 0 sama dengan QCV ya, minus ini ya, minus M dot A plus ya, plus M dot A sebentar. Oke, ini bisa saya tulis ya, gini ya. HA ya, HA1 ditambah dengan MV1, ini MV1 ya, dibagi dengan MA, ya enggak? Dikalikan dengan HV1 ya. Sorry ya, tulisan saya jelek ya. Ini pennya enggak bagus nih, HV1 ya. Oke, seperti ini ya. Oke, minus M dot W HW ya. Ini W ini adalah water ya, atau yang liquid yang terkondensasi ya. Uap air yang terkondensasi. Minus MA-nya saya keluarin, ya.
MA dikalikan dengan HA2 ditambah MV2 dibagi dengan MA2 HV2 ya. Oke ya. Nah, 0 sama dengan QCV ditambah dengan MA HA1 ya, ditambah ini kan omega ya. Omega 1 ya, berarti omega 1 dikalikan dengan HV1 ya, minus MW ya, minus MA dikalikan dengan HA2 tambah, ini kan omega 2 ya, MV per A, ini akan konstan selalu. HV2. Ya. Oke, persamaannya seperti ini ya. Nah, sehingga nanti ya tinggal kalian, nah ini adalah entalpi campuran ya. Entalpi campuran. Kalian lihat di sini ya. Nah, ini ya. HA plus W omega HV itu adalah entalpi campuran per satuan massa udara kering ya. Jadi ini kita anggap aja ya, misalkan saya ganti ya. Saya ganti HA plus W1HV1 atau W omega HV itu saya anggap dia sebagai entalpi campuran entalpi bintang lah ya. Pada kondisi 1 ya. Ini secara umumnya ya, secara umum. Kalau misalkan pada tingkat keadaan 1 ya berarti H1 bintang ya. Kalau tingkat keadaan 2 H2 bintang. Berarti QCV ya plus MA ya dikalikan dengan H1 bintang ya. Oke. Dikurangi dengan MA H2 bintang ya enggak? Dikurangi H2 bintang. Ya enggak? Yang ini ya. Ini H2 bintang. Ini H1 bintang ya. Kemudian dikurangi dengan M.W HW ya. Nah, dapat nanti QCV-nya berapa? QCV ini pindah ke sana ya, berarti M ke sana, M.W ya. M.W HW ya. Plus M.A pindah ke sana berarti H2 bintangnya jadi positif ya. H2 bintang minus H1 bintang ya. Nah, nanti dapatlah ya. Nah, H bintang itu dapatnya dari mana? Dari entalpi. Entalpi di diagram psikometrik ya. Nah, HW itu apa? HW itu adalah setara dengan HF ya. HF pada temperatur yang diketahui ya. Temperaturnya kan berapa? 10 derajat ya. 10 derajat Celcius ya. Nah, lihat tabelnya, tabel A2. Ini dari tabel A2. Ya. Nah, ini kan kita dapatkan dari MA per apa tuh namanya? MW ini kan kita dapatkan dari jawaban B tadi ya. Nah, dari jawaban ini ya. Nah, dari ini kita dapatkan ya. Saya tuliskan ini dikalikan tadi berapa? Udah itu belum. Wah, masih. Bukunya ya silakan kalian buka sendiri ya. Nanti saya tulis rumus-rumusnya, kalian cari sendiri ya. Udah waktunya juga udah mau habis ya. Oke. Nah, ini nanti kalian dapat dari tabel ya. Dari tabel A2 ya. Dapat dari tabel A2. HF-nya pada temperatur 10 derajat Celcius ya. Jadi lihat yang entalpi kondisi saturated liquid ya. M.W ini dari jawaban yang B ya. M.A ya udah dapat kan tadi yang 319 kilogram per menit itu ya. Nah, ini itu dari mana? Dari
Psychometric chart ya. Saya stop dulu, saya coba ulangin. Buka itu ya. Oke, saya coba share screen lagi. Ya, dari sini ya, dapatnya ya. Jadi di sini adalah ada informasi terkait entalpi campuran ya. Kalian kan kalau lihat tabel susah ya, kadang bisa salah juga ya lihat tabel. Ya udah tinggal kalian cari ya. Misalkan cari H bintang 1 ya. H bintang 1 yang diketahui tingkat keadaan 1 berapa? Temperaturnya sama dengan 30 ya derajat Celcius. Kemudian apalagi yang diketahui? V-nya itu 50% ya. Nah, tinggal lihat aja. Ini 30 derajat Celcius, 50% di mana? Di sini ya. Kemudian berpotongan di mana? Di titik sini ya, kira-kira di titik sini ya sebenarnya perpotongannya. Nah, sini. Nah, garis entalpi itu yang mana? Yang ini ya. Berarti kalian harus tarik garis lurus vertik paralel ya ke skala entalpi yang sebelah ujung kanan, ujung kiri ya. Atau saya bedain warnanya ya. Oke, saya bedain warnanya. Ya, ini 30 derajat ya. Kalian mencari tingkat keadaan 1. Ini saya nggak terlalu bagus. Tingkat keadaan 1 dia berpotongan di sini ya. Ya udah tinggal tarik garis ke samping ya. Yang menuju ke skala entalpi campuran di sini kira-kira ya. Nah, itu berapa tuh? Ini 62, 64, 66, 68, 70 ya. Berarti sekitar 64 ya. Jadi H1 ya, ini ya. Ini H1 ya. Sekitar sama dengan 64. Ya, 64 apa? 64 kilojoule per kilogram udara kering ya. Nah, kemudian H2 tadi pada temperatur 10 derajat ya. Pada temperatur 10 derajat. Nah, kita bisa pakai ini ya, diagram psikometrik kalau ada dua buah informasi yang diketahui ya. Nah, kita sebenarnya tadi harus cari omega 2 dulu ya. Kalau dapat omega 2 ya, misalkan omega 2 ini ya, ini omega itu yang ini ya. Ini omega itu yang garis vertikal ya. Oke, coba mungkin kita cari. Tadi kita lanjutin ya. Indeks tabel A2. Oke, tabel A2 coba saya. Selalu kayak gini. Nih. A2 tadi pada temperatur berapa? Pada temperatur 10 ya. Macet lagi. Nah, dapat PV-nya ya. PV-nya berapa? Kok berat begini ya? Sebentar, saya cek lagi.
Ya ini ya. Tadi kan kondisi tingkat keadaan 2, ya, dia keluar dari dehumidifier pada temperatur 10 derajat pada kondisi apa? Saturated ya. Saturated. Pada kondisi jenuh. Ya. Berarti langsung aja kita ambil tekanan jenuhnya itu PV itu akan sama dengan tekanan saturasinya ya. Karena kan tekanan jenuh ya, tekanan partial vapornya itu sama dengan tekanan jenuhnya. Ya, kalau misalnya ada kata-kata jenuh berarti ya sama ya. Jadi tekanan partial vapor itu akan sama dengan tekanan jenuh untuk temperatur 10 derajat Celcius. Berarti 0,01228 ya. Coba kita lanjutkan. Yang ini ya. Kali 0,01228 ya dibagi dengan 1 bar dikurangi 0,01228 ya. Ini nanti kira-kira jawabannya 0,622 dikalikan dengan 0,01228 dibagi dengan 1 kurang 0,01228. Sekitar 0,007 ya. 73 ya. 77 ya. Oke. Ya, sekitar 0,0077 ya. Oke. Segini ya. Nah, ini adalah omega 2 ya. Nah, omega 2 dapat. Nah, ini juga bisa dapat ya, yang jawaban B ya. Kan massa udara keringnya sudah diketahui ya dari jawaban yang A tadi ya, yang ini, yang B tadi ya. Kemudian yang C, kalian ini yang C ya. Bisa kalian dapatkan. Ini saya hapus ya. Saya coret aja nanti takutnya itu jadi ya. Oke. Coret. Ya. Dimasukin, substitusiin ya. Dapat nanti ini kan di soal instruksinya kilogram kondensat per kilogram udara kering. Ya udah berarti omega 1 kurang omega 2 ya. Ininya ya, perbandingannya ya. Oke. Nah, omega 2 diperoleh, kita bisa cari entalpi ya. Bisa cari entalpi pada tingkat keadaan 2 dari diagram psikometrik ya. Nah, ini kelas 9. Mana tadi? Ya ini ya. Saya rotate, mudah-mudahan nggak lelet ya. Tadi kan dapatnya 64 ya, H1-nya ya. Kalau misalkan H2-nya, aduh. Ya, nanti kalian cari sendiri lah ya. Saya rasa nggak ada masalah ini. Bentar. Oke, ini 10 derajat. Aduh. Nah, ini ya. 10 derajat ya. Terlihat ya. 10 derajat. Kemudian tadi 0,007 ya. 77. Berarti di sini ya. Omega 2-nya ya. Ini omega ya. Yang garis vertikal adalah omega. Ini adalah temperatur. Ini entalpi. Ini H. Entalpi per m dot ya.
Ini temperaturnya 0,007 itu di sini ya kira-kira ya. Jadi tinggal kalian tarik garis sampai dengan dia memotong nih ya. Pada temperatur segini. Ya, ini pada kondisi jenuh ya. Benar ya? Benar jawaban kita ya, pada kondisi jenuh. Dia berpotongan di sini. Jenuh ya. Nah, ini tinggal kalian tarik garis ke kiri. Entalpi. Ya, sekitar di sinilah. 20, 22, 4, 6, 8. Ya, sekitar 28 ya. Jadi H bintang 2-nya itu 28. Ini H bintang 2-nya itu sama dengan 28. Ya. Oke, tinggal kita masukin ke persamaan ini ya. Oke. HF-nya didapat dari mana ya? Jadi H1 bintang itu tadi 264 ya. H2 bintang itu 28 ya. Ini kilo joule per kilogram ya. Ini kilojoule per kilogram juga. Dari grafik ya. Kemudian HF-nya dapat, HA-nya udah dapat ya dari jawaban B ya, dari jawaban B. Ya. Ininya juga M.W-nya dapat dari jawaban C ya. Nah, HW itu adalah HF pada temperatur 10 derajat Celcius. Buka lagi tabel A2-nya ya. Itu adalah efek apa? Efek refrigerasi ya, ataupun kapasitas pendinginan. Coba, ini saya nggak tahu sempat atau enggak di yang satu soal lagi. Appendix tabel. Ini ya. Ini temperatur 10 derajat, HF-nya yang mana? HF yang ini ya. Ya udah yang sejajar, oh berarti ini sekitar 42,01 ya. Berarti nanti diperoleh HF-nya ya. Itu adalah 42,01 ya. Jadi semua informasi sudah kita peroleh ya, sudah kita dapatkan. Ini diperoleh HF 42,01 ya. Kilojoule per kilogram. Ya. Tinggal kalian masukin dapat ininya ya. Kapasitas refrigerasinya. Ya. Nanti ini dalam satuan apa? Dalam satuan sekon ya. Dalam satuan kilojoule ya. Atau ini yang ini dalam satuan menit aja deh ya. Ini dalam satuan kilogram per menit ya. Karena nanti kan hubungan antara 1 TR ya, 1 ton refrigerasi itu setara dengan 211 kilojoule per menit ya. Oke ya. Dapat HF-nya berapa, nanti QCV ini ya. Nanti diperolehlah QCV sama dengan dalam kilojoule per menit ya. Nanti Anda konversikan ke dalam ton refrigerasi. Ya. Misalkan jawabannya adalah berapa ya? Misalkan jawabannya
Ini nanti jawabannya minus ya. Minus ya. Dari sini kan kalian bisa lihat ya. H2-nya 28. H1-nya 64 ya. Ini nggak tahu. Ini pasti lebih kecil daripada ini ya. Karena kan yang bagian yang terkondensasi dia lebih kecil masanya ya. Ini kan lebih besar masa. Jadi ini nanti jawabannya kira-kira minus ya. Minus berapa? Minus misalkan minus 11 ya. Minus 11 kilojoule ya per menit. Ya udah kalian konversikan ke ton refrigerasi. Jadi 11 kilojoule per menit ya. 1 ton refrigerasi itu 1 TR itu adalah 211 kilojoule per menit ya. Nah, ini di itu ya, ya, dikali ya. Dikali apa dibagi. Ya nanti kalian itu ya, kalian cari sendiri ya. Jadi konversi ke dalam ton refrigerasi ya. Jadi 1 TR itu adalah saya hapus lah. Ini misalkan 11.000 ya. Misalkan 11.000. Misalkan 11.000 ya. Ya udah benar ya tadi ya. 11.000 misalkan sorry ya, ini 11.000 ya. Ya udah berarti nanti 11.000 dibagi dengan 211 ya. Sama dengan berapa TR? Ya mungkin 50-an ya ini ya. 50-an, 51 ya, 51 TR. Ton refrigerasi ya. Nah, angka minusnya itu nggak usah diikutkan ya. Itu hanya tanda aja. Artinya panasnya panasnya apa tuh namanya? Dilepaskan ya. Panasnya dilepaskan artinya. Oke ya. Sampai sini oke ya. Ya, nanti silahkan kalian lihat videonya lagi. Oke, ini mau dilanjutkan atau udah cukup? Halo? Oh, udah kayaknya Pak. Udah ya. Ya nanti saya share ya ini ya. Nanti silahkan kalian kerjakan sendiri. Ya anggap aja ini jadikan PR ya. Jadikan PR. Nanti kumpulkannya sebelum puas ya. Silahkan kalian coba nomor ini ya, nomor 2 ya. Soal nomor berikutnya silahkan kalian coba. Kalian kerjakan nanti dikumpulkan di itu ya, di Google Classroom ya. Saya bikinkan linknya ya. Oke, sebentar. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan terkait ujian ataupun apapun sebelum kita, ini pertemuan terakhir ya soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada Pak. Apa? Silakan. Nggak ada Pak. Oh, nggak ada. Pak. Oke, ya kalau misalnya nggak ada, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian belajar ya. Jangan lupa. Ini videonya nanti di-share Pak. Iya, nanti videonya saya share ya. Nanti videonya saya share.
Oke, ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Izin deh, Pak. Ya, silakan. Silakan aja live duluan. Absen, Pak. Untuk absensi seperti biasa ya. Kris ada nggak? Kalau misalnya nggak ada Kris, ya siapapun bolehlah. Ya. Untuk absensi ini tadi saya sudah screenshot sih, ada 12 orang yang hadir ya. Silakan nanti itu kita sesuaikan saja. Oke. Ya, saya close ya. Terima kasih semua.